warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Nafisah. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 Bat 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor peserta 337156000348. Saya melakukan uji kinerja di SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang. Berikut video saya. Ahlan bikum, sukron. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Oke anak-anak, apa pelajaran kita pada hari ini? Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas, Mas Elvino. Silahkan maju ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Mas Elvino. Silahkan duduk. Oke anak-anak, hari ini hadir semua? Oke, Munafis bacakan absen terlebih dahulu ya. Abiyu, Kafka, Akila, Dafa, Ayla, Elvino, Farah, Gara, Haskia, Baim, Kames, Bulan, Zulfikar, Nadia, Namia, Naima, Cinta, Sakwena, Siena, Jagat. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Hari ini kalian diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk pelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, surat An-Nasr yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Silahkan dibuka Al-Qurannya. Sudah anak-anak? Kita baca bersama ya. Kita mulai dengan ta'awudz. Abaza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi
barang. Sedangkan hadiah pemberian untuk menyenangkan hati seseorang. Paham semua anak-anak? Di sini kita akan belajar bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada infak. Contohnya, Rani membawa uang ketika sholat di masjid untuk dimasukkan ke kotak amal. Kemudian sedekah. Contohnya, Pak Herman mengadakan tasyakuran di rumahnya dengan mengundang warga satu RT untuk makan bersama. Yang ketiga, contoh dari hadiah. Mizan mendapat laptop baru dari orang tuanya karena mendapat juara kelas. Tiga ini adalah contoh yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa? Infak, sedekah, dan hadiah. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, Hafiz akan menanyakan pertanyaan tentang materi ini. Sebutkan satu contoh tentang sedekah. Mbak Nadia, apa jawabannya? Memberikan senyuman. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita memasuki ke materi baru kita, yaitu peristiwa Fathul Mekah, Hafiz akan bertanya sedikit suatu pertanyaan untuk mengetes bagaimana pemahaman kalian tentang Fathul Mekah sebelum pelajaran. Apa kalian pernah mengetahuinya? Apa kalian pernah membaca bukunya terlebih dahulu? Bagaimana tingkat pemahaman kalian sebelum kita belajar? Ya. Pertanyaan pertama, kapan Fathul Mekah dilaksanakan? Kapan Fathul Mekah dilaksanakan? Mbak Nema, apa jawabannya? Pada 8 Hijriah, betul sekali, Masya Allah, hebat sekali. Pernah baca ya? Pertanyaan kedua, perjanjian apa yang dilanggar oleh kaum Quraisy? Perjanjian apa yang dilanggar oleh kaum Quraisy? Mas Akilah, apa jawabannya? Perjanjian. Keren sekali, udah tahu nama perjanjiannya. Oke. Setelah ini, Benar akan menjelaskan secara singkat tentang Fathul Mekah atau peristiwa pembebasan kota Mekah. Diperhatikan ya anak-anak. Siap belajar semuanya? Masih semangat? Peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah yang artinya pembebasan kota Mekah. Latar belakang yang melandasi kegiatan ini atau peristiwa ini, yang pertama karena kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kemudian bagaimana proses terjadinya? Nabi Muhammad SAW menyiapkan 10.000 pasukan untuk menuju ke Makkah. Kemudian apa dampak dan hikmah setelah peristiwa ini? Yaitu banyak kaum Quraisy yang masuk Islam karena ini menjadi bukti pertolongan Allah. Kemudian latar belakang Fathul Mekah. Fathul Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah dan merupakan peristiwa penting dalam sejarah. Latar belakang yang pertama yaitu pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa ini diawali dengan perjanjian Hudaybiyah yang dibuat oleh kaum muslimin bersama dengan kaum kafir Quraisy. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa selama 10 tahun tidak akan ada namanya guncatan senjata, tidak ada perperangan, harus damai. Namun kedua belah pihak menjalin ada salah satunya yang melanggar. Siapa yang melanggar? Yang melanggar kaum Quraisy. Kaum Quraisy melanggar perjanjian ini dengan membantu suku Bani Bakar melawan pasukan Bani Khuza'ah. Terdengarlah oleh Rasulullah bahwasanya
dilanggar oleh siapa tadi? Oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy membantu suku Bani Bakar menyerang suku Bani Huzaifah, sekutu kaum muslimin, karena ini melanggar perjanjian yang telah disepakati. Kemudian Rasulullah lalu menyiapkan pasukan dengan berapa jumlahnya tadi? 10.000 pasukan untuk menuju ke Makkah. Kemudian Makkah ditaklukkan tanpa pertumpahan darah. Rasulullah berangkat bersama 10.000 pasukannya, dan kaum kafir Quraisy yang di Mekah belum mempersiapkan apapun. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya bahwasanya tidak akan ada pertumpahan darah dalam peristiwa ini, dengan syarat mereka mau mengikuti perintah Rasulullah dengan masuk Islam. Akhirnya semua kaum Quraisy banyak yang masuk Islam. Kemudian Ka'bah dibersihkan dari berhala. Setelah Rasulullah memasuki kota Mekah, Rasulullah menuju tempat yang paling suci, yaitu Ka'bah. Rasulullah membersihkan berhala-hala atau patung-patung yang menjadi sesembahan orang-orang kafir, sehingga kota Mekah sampai sekarang ini menjadi suci, tempat beribadah umat Islam untuk melaksanakan haji dan umroh. Apa saja dampak peristiwa Fathu Mekah? Yang pertama, Islam disebarkan dengan damai, Ka'bah dibersihkan dari berhala, kemudian orang Quraisy banyak yang masuk Islam. Islam semakin meluas, menyebar, bukan hanya di Madinah ataupun Mekah. Kemudian persatuan umat Islam semakin kuat. Itulah beberapa dampak yang terjadi akibat peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Sampai sini paham semua anak-anak? Coba berlapis tes kalau udah paham. Berlapis tanya, kapan perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh kaum Quraisy? Kapan perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh kaum Quraisy? Cinta? Tahu? Siapa yang tahu, anak? Ada yang tahu? Mau Abbas Akila tahu? 6 Hijriah. Oke, betul sekali. Berarti 6 Hijriah ya, Mbak Cinta ya. Oke, tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan yang kedua. Berapa pasukan yang dibawa Rasulullah menuju Mekah? Mas Kames berapa? 10.000. Oke, berarti sekarang semuanya kalian sudah memahami proses terjadinya Fathu Mekah. Agar pemahamannya lebih luas dan lebih mendalam tentang peristiwa Fathu Mekah, kita akan menyaksikan video terlebih dahulu kisah tentang peristiwa Fathu Mekah. Sudah siap anak-anak? Sudah. Perhatikan dengan seksama. Ya, perhatikan, amati, dianalisa bagaimana peristiwa terjadinya. Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar tersebut membawa 7 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka berhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim
sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alam tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan berupa permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, bebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diurus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat terangkat 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakar juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Di dalam putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Pada panjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanan ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukan yang melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yawm, Yawm Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana semua menaklukkan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, pihak yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Pihak yang kalah telah diampuni. Setelah
Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala. Bilal pun diperintahkan Nabi untuk memandangkan azan. Kita telah menyaksikan video tentang Fathul Mekah, tentang peristiwa besar pembebasan kota Mekah. Jadi peristiwa besar ini termasuk salah satu pertolongan Allah karena kebaikan-kebaikan Rasulullah terhadap kaum kafir. Ingat ceritanya ketika kaum kafir Quraisy selalu mengejek Rasulullah, menghina Rasulullah, apakah Rasulullah membalas? Tidak pernah sama sekali. Makanya harus selalu menebarkan kebaikan. Karena adanya Fathul Mekah ini, banyak kaum kafir Quraisy yang masuk Islam. Mereka semua memeluk Islam dan meninggalkan kafir, sehingga kota Makkah menjadi bersih dari orang-orang kafir. Paham semua anak-anak tentang Fathul Mekah? Oke, setelah ini apakah kalian sudah duduk tiap kelompok? Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Setelah ini Bunda Miss akan memberikan lembar penugasan, bisa dikerjakan tiap kelompok. Kemudian setelah itu bisa dipresentasikan, ya. Oke anak-anak, sudah selesai semua? Oke, setelah ini kita akan mendengarkan presentasi tiap kelompoknya. Yang pertama yang akan dipresentasikan oleh kelompoknya Mas Baim. Silakan di ke depan. Tepuk tangan kelompoknya Mas Baim. Boleh diceritakan apa saja yang kalian ketahui tentang cerita Fathul Mekah? Yang keras ya, biar teman-temannya mendengarkan. Yang lainnya perhatikan kelompoknya Mas Baim. Oke, alhamdulillah kalian luar biasa sekali telah menyelesaikan tugas kelompoknya. Semuanya hebat, semuanya bisa memahami dengan baik peristiwa Fathul Mekah. Oke, bisa dirapikan semua buku-bukunya. Dari pelajaran ini kita bisa mengambil banyak sekali hikmah. Kita harus selalu menebarkan kebaikan, walaupun terkadang kita dicaci, kita dimaki, kita dihina, tapi kita harus selalu berbuat baik. Karena semakin kita berbuat baik, insya Allah juga balasannya juga akan ada baiknya. Ya. Jadi jangan bosan untuk berbuat baik. Walaupun kita tidak tahu